Puji Tuhan, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya, kalau sampai hari ini kita boleh ada, sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap di dalam pemeliharaan, penguasaan dan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan dengan membawa segenap kerinduan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, dengan membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan Engkaulah kemenangan kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami ada ya Tuhan. Itu semua kasih karunia-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa persembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas pujian kami. Engkau bermegah atas penyembahan kami. Kami mau datang padamu, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan sebagai doa kami pada hari ini. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup.
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau menyembah-Mu selamanya. Mari kita angkat tangan ini. Katakan kamu mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Amin. Kami agungkan. Amin. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapa kita bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan yang ada di rumah. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini seindahnya pelangi. Haleluya. Sama-sama kita Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama nyatakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Katakan namun Kau Tuhan. namun Kau yang beri
Engkau setia Tuhan. Sama-sama kita naikkan suara kita. Sungguh nyata Tuhan. Mari kita bisa tepuk tangan yang terima kasih Tuhan. Karena Dialah satu-satunya. Allah satu-satunya Sumber, oh, sumber dari segalanya, oh kebenaran. kebenaran yang satu pegang, keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Karena segala pujian kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan dengan semangat, lebih lagi buat Tuhan kita, Kaulah satu-satunya. Allah satu-satunya, Amin. Bisa lebih lagi dari ini Bapak Ibu Saudara. sumber dari segalanya, Oh, kebenaran yang selalu pegang, keyakinanku bersinar. yang percaya nyatakan Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Percaya, amin, haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Oh, biarlah segala pujian hanya bagi Dia. Kita katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Lebih lagi katakan Kaulah alasan. untuk ku hidup, hanya
dengan puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan ini hidupku. Aku sangat membutuhkan firman-Mu. Aku sangat bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Tuhan aku buka hatiku. Engkau mengubah setiap karakterku Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya ada kuasa yang mengalir luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, tak akan pernah ku sesali. Mari mengiring Yesus. Amin, amin. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, katakan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, katakan pujian ini dengan iman-Mu. Haleluya. Tak akan pernah sesali. Haleluya. Mengiring-Mu Yesus sepanjang hidup. Oh, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu ya Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di rumah? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah tentang poin
gereja harus punya kuasa dan mujizat. Seperti di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 dan 16 memberitahukan bagaimana gereja mula-mula mengalami banyak sekali mujizat. Sehingga gereja mula-mula berkembang dengan sangat cepat karena mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kesaksian sebelum saya masuk di dalam poin berikutnya, yaitu di awal kami mulai merintis gereja, ya kami mengadakan doa dan puasa setiap hari Sabtu, mulai pada pukul 10 ya sampai selesai. Nah, pokok doa yaitu mengenai pertambahan jumlah orang diselamatkan dan juga pertambahan jiwa-jiwa baru di gereja. Demikian pokok doa yang berikutnya adalah kontrakan kami ya tiap 2 tahun diperpanjang. Ya. Nah, saudara, ini sudah 2 tahun lewat ya. Sekarang masuk tahun ketiga. Kami mengadakan doa dan puasa pada waktu itu setiap hari Sabtu pukul 10 dengan tujuan kami supaya gereja tidak kontrak lagi, supaya gereja memiliki. Nah, tahun 1998 waktu itu ya terjadi krisis moneter di negara Republik Indonesia. Dan umumnya gereja-gereja di Indonesia mengalami dampak dari krisis moneter pada waktu itu. Pada tahun 1998 itu gereja baru berdiri kurang lebih 4 tahun, ya masih merintis, jemaat baru sedikit. Nah, ketika mengadakan doa dan puasa, ada seorang ibu, ya dia datang dari Pejagalan Kota, namanya Ibu Lydia Marley. Saudaraku, dia datang doa puasa di gereja dan kadang-kadang dia bawa orang-orang dari kantornya, anak buahnya datang bersama-sama berdoa di gereja. Nah saudara, ketika terjadi krisis moneter 1998 yang lalu, ibu ini dengan tekun datang berdoa di gereja. Berdoa agar supaya gereja mengalami mujizat, gereja mengalami pertumbuhan, gereja mengalami perkembangan. Nah saudaraku, kemudian kami juga berdoa untuk supaya kami memiliki gedung. Nah saudaraku, ibu ini setiap Sabtu dia datang ke gereja, ke doa ya, tempat kami kontrak pada waktu itu di Harapan Indah Bekasi. Doa. Dan sementara itu saya beritahukan kepada jemaat bahwa kita tidak akan mencari dana melalui proposal atau cari sumbangan kemana-mana. Kita berharap saja kepada Tuhan biar Tuhan melakukan mujizat. Saudara, singkat cerita saya mau beritahukan, pada waktu 98 mengalami krisis moneter di negara kita ini, kami mengumpulkan dana untuk membeli gedung. Saudara, gedung harganya 110 juta ya. Gereja jemaat sudah dapat 50 juta rupiah. Di masa krisis ini tidak diduga Tuhan menggerakkan Ibu Lydia Marley, memberi 60 juta untuk melengkapi pembelian gedung gereja pada waktu itu. Nah saudara, sehingga kami menyebutnya pada waktu itu Krismon berubah menjadi Kristus menolong. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan menggerakkan Ibu Lydia Marley memberikan dana 60 juta, dengan demikian kami bisa membeli gedung gereja. Puji Tuhan. Nah saudaraku, itulah mujizat yang kami alami pada tahun 1998 yang lalu. Dari kontrak memilih gedung sendiri. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali kepada khotbah saya tentang 10 kunci sukses kita dapat memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Kita sudah membahas milikilah belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang.
Yang kedua, milikilah iman. Dan yang ketiga, membangun hubungan dengan Allah. Dan yang keempat, memiliki ketaatan. Kelima, miliki roh yang bernyala-nyala. Yang keenam, melayani Tuhan dengan kuasa dan mujizat. Ya, minggu lalu kita sudah bahas dan tadi saya sudah menyampaikan kesaksian juga. Dan hari ini, poin yang ketujuh, 10 kunci sukses kita dapat menangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Yang ketujuh adalah menjaga hati. Mari kita buka bersama-sama Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Haleluya, langit dan bumi, firman Tuhan katakan akan lenyap. Semua yang kami miliki akan lenyap, semua yang kami kasihi akan lenyap. Namun firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Urapi hambamu. Hambamu sudah siap untuk menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Menjaga hati, itu poin yang ketujuh yang saya ingin uraikan kepada kita. Dan Bapak Ibu, saya akan menguraikan menjaga hati dan setelah itu memiliki kreativitas dalam pelayanan. Dan ada poin lagi yang ke-9 dan 10. Nah saudaraku, nah ini bagian yang terakhir yang saya sampaikan dalam 10 kunci sukses kita dapat menangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Saudaraku, kita baru saja membaca firman di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 tadi tentang menjaga hati. Ya, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, agar kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Ya, haleluya. Menjaga hati adalah hal yang sangat penting bagi setiap pengikut Kristus. Karena dalam pelayanan kita hadapi akan ada banyak masalah. Saudaraku, saya sudah 26 tahun menjadi gembala. Ada banyak sekali masalah yang dihadapi seorang penginjil itu, seorang pelayan Tuhan. Ya, di dalam gereja, dalam pelayanan pasti ada gesekan. Ya, di dalam pelayanan pasti juga ada godaan. Jika kita tidak dapat menjaga hati, langkah kita sering salah dan mengakibatkan fatal. Saudaraku, dan Alkitab juga katakan bila kita mau lihat hari-hari ke depan kita baik, kita perlu menjaga hati. Ya, sekali lagi Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita dapat menjaga hati kita, maka kita akan dapat melakukan perkara yang besar. Oh, haleluya. Mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati? Perhatikan yang pertama, karena Allah memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Dia tidak mau pelayanan gereja itu gagal. Itulah sebabnya Allah mau merencanakan yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, karena Allah melihat hati. Saudaraku, Tuhan tidak melihat ucapan kita, tapi Tuhan melihat, memperhatikan hati kita. Apakah kita benar atau tidak? Tuhan melihat bukan mulut, tapi Tuhan melihat hati. Dan yang ketiga, karena kita dapat menjaga hati, maka kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalau saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa, jaga hatimu. Ya, jaga hati. Dan yang keempat, sebagai orang Kristen kita menjaga hati, maka kita akan menjadi orang Kristen pelayan Tuhan yang tangguh. Nah, mari bersama saya sekarang kita berkata, saya sanggup. Ya, saya sanggup menjaga hati. Beritahukan ke tetanggamu, bilang saya sanggup menjaga hati. Beritahu kepada tetangga yang sedang duduk bersama Bapak Ibu serta saudara sekalian. Katakan, saya sebagai orang Kristen sanggup menjaga hati. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kita jaga hati. Sekali lagi supaya kita bisa melihat pelayanan kita sukses dan hari-hari kita ke depan menjadi baik. Nah, poin yang ke-8,
10 kunci sukses kita dapat memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah, yaitu memiliki kreativitas. Kita orang Kristen harus memiliki kreativitas dalam pelayanan. Kreatif itu dalam hal bersaksi. Mungkin waktu kita mau bersaksi kepada tetangga kita, teman kita, rekan kita di kantor atau sedang di bus atau di mana saja, kita perlu ada pendahuluan tertentu sebelum kita bicara tentang Injil, ya. Nah, saudara, kita harus mempunyai kreativitas dalam hal melayani. Ya, misalnya kita juga perlu menolong orang dengan membagi sembako. Ya, itu juga kreatif, ya. Untuk memenangkan jiwa, sembako itu jembatan untuk memenangkan jiwa. Itu perlu di masa krisis seperti sekarang ini, kita perlu berbuat baik. Ya, kalau kita bilang kita mengasihi orang, ya kita harus wujudkan dengan perbuatan baik. Ya, menolong orang yang lagi menderita. Nah, kreatif dalam hal apa? Dalam pelayanan. Kita bisa membuat sesuatu yang baru dalam pelayanan. Kita harus juga dalam pelayanan harus dinamis sehingga pelayanan kita boleh sukses. Berikutnya, kreatif dalam mengelola media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapak, Ibu serta saudara sekalian, saya mau sedikit beritahu kepada Bapak, ini merupakan juga kesaksian bahwa pelayanan media kami ini, ada orang dari Palembang telepon saya bahwa, Pak Sadrak, bagaimana bisa pelayanan Bapak di multimedia itu, di YouTube itu suaranya jelas, kemudian pencahayaannya jelas, semua bagus, ya, di dalam pelayanan multimedia sosial itu. Karena apa? Mereka melakukannya dengan kreatif, Bapak Ibu, ya. Mereka untuk kami bisa memenangkan jiwa-jiwa, mereka menggunakan pelayanan mengelola media sosial ini dengan luar biasa. Ya, bahkan ada jemaat yang memberitahukan kepada saya bahwa, ya, Bapak melayani ini, saya investasi untuk beli kamera, untuk beli apa dan lain sebagainya, kurang lebih 50 juta, belum lagi dengan alat musik, ya. Nah, ini satu keluarga. Ada lagi anak muda memberi pencahayaan lampu. Ya, setelah saya dengar berapa? Lebih dari 11 juta. Itu dari pribadi. Ya, kemudian ada juga yang menggunakan laptopnya dengan harga mahal. Itu semua mereka persembahkan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini pelayanan seperti ini hasil dari kreativitas dari jemaat gereja di tempat ini. Ya, sehingga kami bisa memberi yang terbaik di dalam pelayanan. Nah, saudaraku, mari kita memberi yang terbaik dalam pelayanan. Teristimewa dalam kreativitas dalam mengelola media sosial. Ya, puji Tuhan. Itu yang ke-9 saya mau beritahukan di sini, ya, yaitu milikilah ketekunan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42 katakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, Kisah 2 ayat 42 katakan mereka itu jemaat mula-mula, gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya, dalam ibadah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, tekun dalam pengajaran adalah suatu yang sangat penting, sebuah keberhasilan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Ya, ketekunan juga, ya, membuat jemaat mula-mula bertumbuh pesat. Mereka tekun mendengarkan khotbah dari rasul-rasul. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa akibatnya jemaat mula-mula tekun? Pertama, jemaat bertumbuh dalam pengajaran akan firman. Saya berdoa agar supaya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan khotbah saya ini bertumbuh di dalam iman, dalam firman. Haleluya. Yang kedua, Tuhan terus tambahkan jiwa baru. Karena apa? Itu hasil dari ketekunan daripada jemaat mencari jiwa-jiwa. Nah, kisah Fatsalnya yang kedua, ayat 47 katakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oh, haleluya. Saudara, hasil dari ketekunan Tuhan tambahkan jumlah orang-orang
percaya di gereja mula-mula. Dan saya juga berdoa, mari kita tekun memberitakan Injil, tekun membaca firman, tekun berdoa, tekun melakukan penginjilan. Dan saya percaya ketika kita tekun, Tuhan akan tambahkan jumlah orang-orang diselamatkan. Haleluya. Apa itu tekun? Ya, dalam kamus katakan tekun artinya rajin, pantang untuk menyerah, dan berpegang teguh pada keyakinan. Itu artinya tekun. Orang yang tekun memiliki kekuatan. Apa Pak Pendeta? Orang yang tekun memiliki kekuatan. Oh, luar biasa. Jadi jemaat yang sukses membawa jiwa-jiwa adalah mereka yang tekun. Ya, mari kita menjadi pengikut Kristus, tekun dan pantang untuk menyerah, terus melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan inginkan kita tekun dalam menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saudara, jangan gampang untuk menyerah. Haleluya. Biar kita punya tangan kiri dan kanan, kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita tinggalkan dunia ini, satu saat Tuhan akan berjumpa dengan kita. Ya, doa saya ketika kita bertemu Tuhan, tangan kiri, tangan kanan kita membawa jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, yaitu saya mau berbicara tentang berani bayar harga. Saudaraku, saya sedikit mau kesaksian bahwa ketika saya merintis gereja, ya, saya tidak ada sponsor dari mana-mana. Ya. Jadi apa yang saya dapat dari orang-orang memberi dalam pelayanan, itu saya gunakan untuk melayani. Dan mungkin mohon maaf kalau ada orang-orang lain melayani, mereka cari dulu sponsor untuk mereka memulai pelayanan. Kalau saya berbeda, saudaraku, apa yang saya dapat dari Tuhan, saya pakai itu semua. Ya, saya berkorbankan itu. Ya, baik kontrak rumah, ya itu saya jadikan tempat pelayanan. Itu saya tidak minta dari siapa-siapa, dari badan pengurus daerah bantu saya untuk kontrakan rumah untuk saya memulai perintisan. Tidak, saya hasil dari saya dapat uang pelayanan. Ya, saya pakai itu untuk merintis kontrak rumah. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, pengorbanan itu sangat penting. Saudara, kita harus berani bayar harga. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 katakan begini. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kita ini Alkitab katakan sudah lunas dibayar, ya. Hidup kita sudah lunas dibayar. Bukan bayar pakai kredit, ya. Bukan dengan kredit atau cicilan, tapi Tuhan katakan kita ini telah ditebus dengan darah. Harganya sudah lunas, ya. Kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, ya, melalui kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan kita melayani Tuhan, memberi hidup kita, berkorban untuk Tuhan. Ya, dengan Yesus mati di kayu salib, segala sesuatu yang lain mempunyai harga. Ya, saudaraku, harga yang mahal. Kalau di dunia ini apa-apa ada harga, ya. Ada harga, apapun ada harga. Nah, saudaraku, kalau kita mau lihat keberhasilan yang luar biasa, kita harus berkorban. Ya, kita berkorban sedikit, dapat sedikit. Ketika kita berkorban besar, kita akan dapat berkat yang besar. Ya, saudaraku, mari kita berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, seorang yang mau sukses dan berhasil dalam pelayanan, saudara dan saya, apa yang harus saudara lakukan? Ya, kita harus berani membayar apa? Pertama, waktu kita. Saudaraku, kita harus belajar memberi waktu untuk Tuhan, pikiran, ya, tenaga kita. Saudara, kadang-kadang dalam pelayanan itu kita harus korban perasaan, diomongin orang. Saudaraku,
Tapi saya mau beritahukan, walaupun orang menjelek-jelekan kita, walaupun orang omongin kita yang negatif, maju terus. Ini namanya korban perasaan. Saudaraku, dalam pelayanan juga kita harus korban uang. Saudaraku, tidak apa-apa demi satu jiwa. Itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita nabur uang, kita akan dapat uang. Haleluya. Ada banyak orang berhasil karena berani membayar harga. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 31 katakan, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ini korban, saudaraku. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Saudaraku, tiap-tiap hari kata Paulus, aku berhadapan dengan maut. Kenapa? Demi menyelamatkan jiwa. Dia harus berkorban buat jiwa-jiwa. Saudaraku, sebagai akhir saya mau beritahukan, jika Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian rindu berhasil memenangkan jiwa buat kerajaan Allah, kita harus belajar setiap hari membayar harga demi untuk keberhasilan memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Saudaraku, demikian 10 kunci sukses. Doa saya agar supaya setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya tentang 10 kunci sukses, dan saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, saudara dapat membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Kristus di awal bulan Maret. Ini perintah Tuhan. Dan saudaraku, kalau perintah Tuhan untuk dilakukan, kita umat Kristen harus lakukan. Nah, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau bersama-sama memperingati akan kematian Kristus di Kalvari melalui perjamuan asa yang kudus, melalui tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan agar supaya kami selalu melakukan perjamuan kudus. Karena ini sangat penting bagi kami. Ketika kami mengingat kematian Kristus, kami menjadi kuat. Ketika kami ingat Kristus, kami terdorong untuk memberitakan Injil. Karena keselamatan bukan saja untuk milik kami pribadi, tapi milik semua orang. Karena Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuduskan sakramen roti yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan. Kuduskan air anggur yang berbicara darahmu yang ditumpahkan. Doa hambamu dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Doa hamba-Mu jemaat Tuhan yang lemah saat ini Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Yang berbeban berat mengalami kegelegahan. Saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan pagari mereka. Lindungi supaya tidak kena COVID-19. Dan kami juga berdoa yang mereka yang sudah kena COVID, sakit sekarang ini, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mereka yang meninggal karena COVID, kami berdoa supaya Tuhan beri kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Terima kasih, kami sudah berdoa, ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan, ada nomor rekening yang tertera. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, hati kami limpah dengan ucapan syukur buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau, bahkan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi, karena Engkau berjanji dalam firman-Mu, setiap pemberian kami akan menjadi berkat dan akan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita punya Tuhan yang satu-satunya diandalkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dengan iman katakan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat
Pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.